Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan 5 untuk mata kuliah keamanan dan penjaminan informasi. Untuk materi di pertemuan 5 sendiri terkait dengan melindungi organisasi, ya dengan RPS-nya itu berkaitan dengan teknologi keamanan ya, informasi. Dari tema materi yang akan kita pelajari di garis bawahnya adalah keamanan informasi ya, teknologi keamanan informasi. Maksudnya adalah bagaimana cara kita mengamankan sebuah informasi dalam sebuah database. Bagaimana cara kita mengamankan server, bagaimana cara kita mengamankan data-data kita dari hal-hal yang tidak berkepentingan, dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang dapat mengganggu keamanan data, kerahasiaan data, dan juga jalannya suatu sistem tertentu. Dalam hal ini, melindungi organisasi. Ya, dalam hal ini ada sub-subnya. Yang pertama adalah firewall. Apa itu firewall? Ya, dalam jaringan komputer, firewall dirancang untuk mengontrol, memfilter, kemudian mengkomunikasikan yang boleh masuk dan keluar ke dan dari perangkat atau jaringan. Ini sebetulnya kata ini tidak baku ya, kata tidak formal. Tapi memang ketika kita pahami maksud dari kata-kata ini adalah biar bagaimanapun firewall ini ya adalah sebuah dinding keamanan gitu ya ataupun dinding api lah kalau kita terjemahkan ya. Suatu keamanan yang dapat memperkuat ya untuk mengontrol, memfilter ya untuk menyaring, kemudian komunikasi yang boleh masuk dari dan keluar ya. Jadi untuk firewall ini sendiri singkatnya adalah dia akan menjaga data kita, menjaga komputer kita dari segala jenis aktivitas yang ada di luar sistem sehingga tidak mengganggu jalannya sistem seperti itu ya. Kemudian masuk di pembahasan berikutnya. Firewall berbasis hardware. Firewall berbasis hardware adalah piranti keras yang terdapat dalam sistem jaringan, misalnya router. Firewall macam ini memerlukan konfigurasi untuk dapat bekerja secara efektif. Untuk dapat bekerja, firewall menggunakan teknik filter yang menentukan paket utama, sumber, dan tujuan. Secara internal, sistem akan membandingkan data menurut aturan yang ditetapkan, kemudian yang memutuskan data mana yang perlu di-drop atau diteruskan ke tujuan. Kemudian ada software firewall berbasis software. Firewall berbasis software adalah solusi untuk perlindungan jaringan bagi pengguna internet di rumah. Biasanya firewall ini diciptakan dalam bentuk aplikasi terpisah maupun sebagai fitur tambahan dari antivirus. Jenis firewall ini melindungi traffic inbound dan juga outbound, selain juga menghindari adanya virus trojan ataupun worm. Ya, seperti itu. Nah, perlu kita singgung ya, teman-teman. Coba kita cek. Ya, sebagaimana tadi sudah disinggung, ada firewall itu terbagi ke dalam dua jenis, ada firewall hardware, ada firewall software. Nah, kalau firewall hardware biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar dengan kapasitas datanya yang luar biasa atau standarnya big data begitu, ya, server besar dengan aktivitas sistem yang cukup sibuk ya, maka data-data tersebut harus dilindungi. Tidak hanya menggunakan software berupa firewall berupa software, tetapi juga harus menggunakan firewall berupa hardware-nya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya untuk hardware-nya tidak jauh berbeda dari yang namanya router ya. Jadi alat ini digunakan sebagai dinding keamanannya seperti itu ya. Jadi ketika ada informasi atau data-data masuk atau ya istilahnya ada tamu yang masuk itu proses security ataupun penjagaannya lebih ketat seperti itu ya teman-teman. Jadi ini contoh firewall berbentuk hardware ya. Lain cerita ketika kita berbicara tentang firewall berbentuk softwarenya. Nah, firewall berbentuk software itu kan memang ada jenisnya ya, ada software yang memang di luar sistem operasi, ada juga software firewall yang memang sudah ditanam di sistem operasi seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Ini firewall yang sudah ada di sistem operasi ya. Teman-teman bisa juga mencari firewall yang memang bukan bawaan ya, tapi sifatnya dari luar. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan seperti itu. Nah, ini
proses firewall ini bisa dinyalakan, di-on-kan, diaktifkan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seperti itu terkait dengan firewall hardware dan firewall software. Memang bedanya adalah firewall hardware itu lebih beresiko pada biayanya, ya, lebih mahal, biayanya lebih lebih tinggi, kemudian pengadaan barangnya juga luar biasa, proses konfigurasi yang cukup rumit, begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Berbeda dengan software, mungkin kalau software itu lebih cepat kita memahaminya, untuk proses disable, enable, on off-nya kita lebih mudah, bahkan mungkin ada firewall yang gratis, nah karena misalnya bawaan dari sistem operasi, ya seandainya memang berbayar juga tidak terlalu besar sumber dayanya seperti hanya firewall yang berbasis hardware seperti itu. Namun memang mahal ataupun murahnya suatu barang itu juga bisa menjadi sebuah tolak ukur investasi ke depan, terutama untuk perusahaan besar ya. Itu sangat diperlukan ya seperti itu. Kemudian jenis-jenis firewall. Nah ini jenis firewall, ada firewall berbasis host, ada firewall yang diinstal di satu komputer dengan tujuan untuk melindungi komputer-komputer tersebut, ya. Contohnya tadi firewall yang sudah ada, ya, ada firewall berbasis jaringan, ada firewall yang diinstal di perangkat jaringan mandiri yang melindungi seluruh jaringan komputer dan semua perangkat host di jaringan tersebut. Kemudian berikut adalah daftar jenis firewall umum, ada firewall lapisan jaringan, ya, memfilter berdasarkan IP asal dan IP tujuan ya teman-teman. Kemudian firewall lapisan pengiriman, ya firewall lapisan aplikasi, ada firewall aplikasi konteks, kemudian ada firewall ada server proxy, ya, dan seterusnya. Banyak ya jenisnya firewall itu. Nah, ini contoh ya, firewall itu akan mengenali sebuah perangkat yang terkoneksi pada jaringan berdasarkan IP yang digunakan ya. Apakah menggunakan IP publik, apakah menggunakan IP privat. Seandainya memang menggunakan IP publik, apakah IP tersebut terindikasi IP yang dirahasiakan ataupun terindikasi ada tindak cybercrime-nya di situ ataukah tidak. Nah, teman-teman bisa mengecek alamat IP teman-teman ketika teman-teman browsing itu. Misalnya saya di sini browsing menggunakan aplikasi apa namanya menggunakan ISP-nya misalnya Telkomsel kah, Indosat kah, atau apa ya. Contoh misalnya di sini saya tulis di sini what is my IP ini. Nah, ini adalah IP address atau IP public dari ISP saya ya, IP public dari ISP provider Indosat ya seperti itu di area saya. Nah, ini memang sifatnya public dan ini bisa dicek sama siapapun. Ketika teman-teman mengecek what is my IP, maka otomatis nanti akan muncul IP dari ISP teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan ISP yang lain, contohnya Telkomsel, XE ataupun jenis yang lain atau Bisnet ya, itu teman-teman bisa langsung muncul IP publiknya. Saya buka IP publiknya langsung tidak bisa dijangkau ya. Nah, IP public di sini bisa juga digunakan sebagai web server. Jadi kalau misalnya kita ingin membuka web server aplikasi di SAM kita ya, di aplikasi web server kita bisa menggunakan menggunakan IP public seperti itu. Nah, karena ini tidak ada keterkaitan dengan web server, dia tidak merespon seperti itu ya. Ini hanya menjelaskan bahwa IP public yang kita miliki adalah IP public yang ini. Nah, biasanya untuk mengidentifikasi kalau seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya ada orang yang melakukan tindakan tertentu pada dunia maya, ya misalnya melakukan kegiatan kriminal dunia maya ataupun cybercrime. Nah, pihak kepolisian biasanya untuk forensik cybernya itu melakukan diagnosa IP yang digunakannya IP publik apa dulu. Kemudian setelah IP publik
muncullah IP privatnya. Nanti untuk seperti apa detail dari orang tersebut itu akan mudah diidentifikasi berdasarkan IP, alamat IP yang digunakan untuk mengaksesnya, seperti itu. Makanya tak jarang orang-orang yang hacking, ya orang-orang yang melakukan tindakan kecurangan secara kriminal dunia maya, mereka berusaha merubah IP ini dengan mengalihkan IP ini pada suatu negara tertentu. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah SSH ya ataupun yang lainnya. Jadi dia mengubah poin apa mengarahkan IP address mereka bukan pada IP address yang sebenarnya ya, tetapi mengarahkan IP address mereka misalnya ke Singapura ya, ke Thailand, ke Vietnam ataupun kemanapun. Jadi seolah-olah dia berada di tempat itu, padahal tidak di situ ya. Nah ini bisa diidentifikasi sama bagian intelijen dan sandi negara ataupun bagian kepolisian di mana posisi kita ya, di mana kita mengakses ini ya, karena biar bagaimanapun SP kita akan memahami, akan tahu posisi kita di mana ya. Seperti halnya Indosat, mereka bisa melacak posisi kita di mana seperti itu. Oke, itu hanya intermezzo saja. Ini hanya bagian kulitnya saja ya teman-teman untuk proses forensik ataupun proses identifikasi lebih jauh lagi. Kemudian kita masuk di pembahasan berikutnya. Baik, selanjutnya firewall adalah sebuah sistem keamanan yang sangat wajib ya, sangat wajib digunakan oleh setiap pengguna komputer, siapapun itu, apapun jenis jaringan yang digunakan. Sistem ini memiliki fungsi yang sangat menguntungkan bagi pengguna komputer itu sendiri ya, tentunya dalam hal penjagaan data-data rahasia ya, penjagaan data-data pribadi ya, agar tidak mudah dicuri oleh orang lain. Nah, salah satu keuntungan dari kita menggunakan firewall tentu yang pertama adalah melindungi dari virus. Fungsi utama dari firewall yaitu melindungi komputer kita dari virus ya, apapun tingkat level dari virus itu sendiri. Sistem ini mampu menyaring ya. Nah, tadi sistem ini mampu menyaring virus ataupun malware yang biasa dibawa oleh satu program atau sistem pada komputer atau jaringan Anda. Nah, sistem keamanan ini akan mendeteksi virus saat Anda melakukan instalasi sebuah program. Terkadang ada file dari software yang korup ya ataupun rusak sehingga menyebabkan adanya virus. Mungkin teman-teman pernah mengalami istilahnya file tersebut tidak bisa dibuka, yang biasanya kemarin bisa dibuka sekarang kok tiba-tiba berubah, tidak bisa dibuka, ekstensinya berubah, kemudian format berubah, kemudian ikonnya juga berubah. Nah, itu akan sangat beresiko terkena yang namanya virus. Kemudian adanya virus dapat menyebabkan komputer mengalami kegagalan dalam operasi. Dengan adanya keamanan firewall, komputer bisa terhindar dari virus yang cukup mengganggu golden friends ya. Kemudian melindungi komputer dari software ilegal. Nah, ada juga software-software yang memang tidak memiliki izin yang biasanya tidak memiliki izin dari pihak terkait ya. Kemudian ada monitor bandwidth ya, kalau monitor bandwidth itu juga merupakan fungsi dari firewall, jadi dia bisa mengetahui bandwidth yang digunakan, berapa banyak bandwidth yang habis yang digunakan untuk suatu aktivitas tertentu dalam satu jaringan ya. Kemudian ada pemindaian port. Pemindaian port juga sama ya, ketika kita berbicara tentang port, port di sini adalah sebuah apa namanya angka-angka tertentu yang akan membuka suatu akses-akses tertentu. Contoh misalnya ada port 80, itu port untuk membuka web server HTTP, kemudian ada port 21 biasanya untuk digunakan membuka FTP atau File Transfer Protocol, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada pemindahan Nmap, nah ini banyak sekali ya teman-teman untuk pembahasannya. Nah, ini contoh pemindaian port. Nah, ada port 22 ya, untuk SSH itu di port berapa ya. Nah, teman-teman bisa juga ngecek di SAM ya, misalnya di kontrol panel teman-teman. Ini juga mereka punya port ya sebetulnya. Contoh ini ya, teman-teman. Bisa teman-teman cek sendiri. Nah, ini contoh misalnya untuk Apache itu port 80. Nah, tadi sudah saya singgung port 80 itu berkaitan dengan web server yaitu HTTP ya berarti ya. Kemudian ada port MySQL 3306. Nah, ini berkaitan dengan database. Ya, port itu banyak dan port itu bisa dirubah-rubah di sini ya. Nah, bagaimana cara kita melihat port ya? Nah, teman-teman bisa cek di sini di bagian port di sini. Kita lihat di sini can you see me? Sorry, can you see me?
Sorry. Nah, ini yang ini ya, canyouseme.org, bukan yang ini. Sini canyouseme.org. Nah, ini port yang berkaitan dengan jaringan. Ada port 80 ya, HTTP ini, ada port FTP 21, ada port SSH, ada Telnet, ada SMTP, ada DNS, HTTP, ada POP3, ada IMAP. Nah, ya, ini port yang sifatnya memang general, default ya. Port ini bisa suatu waktu bisa berubah sesuai dengan settingan dari apa namanya mikrotiknya ya, ataupun yang disetting oleh network administrator. Tetapi secara garis besar, secara umumnya portnya ini ya, angka-angka port yang berkaitan dengan sebuah service-service di jaringan ya, seperti itu. Ini bisa teman-teman cek, misalnya port 80 aktif gak nih untuk si IP public 114. Kalau misalnya sukses, berarti web server ada web servernya dan web servernya bisa diakses dari luar. Kemudian kalau misalnya ternyata hasilnya error, artinya web servernya memang tidak ada dan tidak bisa mengakses HTTP secara publik seperti itu ya. Kemudian kita masuk lagi di materi berikutnya. Ada peralatan keamanan. Peralatan keamanan dapat berupa perangkat mandiri seperti router ataupun firewall. Kartu yang dapat dipasangkan ke dalam perangkat jaringan atau modul dengan prosesor dan memory cache dan perangkat lunak. Untuk peralatan ada router, ada firewall, ada IPS, ada VPN ya, ada virtual private network. Ini juga salah satu perangkat yang digunakan, entah itu software ataupun hardware juga ada, itu untuk merubah suatu alamat IP tertentu, diarahkan tidak di daerahnya, tidak di teritorinya, tidak di negaranya, tetapi dipindahkan ke wilayah tertentu di luar negara kita. Itu bisa diarahkan, bisa di pointing ya. Kemudian mendeteksi serangan secara real time, seandainya ada yang melakukan serangan kepada server kita, biasanya serangan yang relatif yang bisa dikatakan masif dan juga terus-menerus itu ada yang namanya DDoS ya, atau DDoS attack, ada real time DDoS ya. Ada jadi DDoS itu denial of service, jadi ada sebuah serangan dari pihak luar, dia berusaha melakukan penyerangan kepada server agar dengan tujuan agar si server kita itu tiba-tiba ngehang, lalu mati dan data-datanya tidak bisa diselamatkan lagi, ataupun tiba-tiba komputer apa namanya delay hang lama ya, ataupun melakukan satu aktivitas yang tidak sewajarnya gitu. Kemudian melindungi dari malware, tadi sudah disinggung ya. Kemudian praktik terbaik keamanan, ya tentu melakukan penilaian resiko, membuat kebijakan keamanan. Ini biasanya berkaitan dengan polis ataupun peraturan dari dunia maya ya, dunia IT ya. Kemudian tindakan keamanan fisik, tindakan keamanan sumber daya manusia atau human resource-nya seperti apa, melakukan dan menjalankan percadangan, kemudian mempertahankan patch dan perbaruan keamanan. Kemudian ada botnet juga, ini bagian dari firewall teman-teman. Nah, ini visualisasinya ketika ada yang melakukan penyerangan ya, melakukan penyerangan pada server, apa yang terjadi ya. Nah, ini apa namanya firewall-nya yang melindungi ya. Jangan sampai nanti ketika diserang tidak ada firewall, dengan begitu mudahnya pihak luar masuk menyusup ke dalam sistem kita dan mengobrak-abrik sistem kita. Seperti itu. Rantai penghancuran pertahanan cyber. Nah, ada yang namanya dalam proses pertahanan cyber itu diganggu oleh yang namanya cybercrime ataupun tindakan kriminal cyber ya, dimulai pengintaian, menyerang, mengumpulkan informasi tentang target, kemudian penyiapan senjata, kemudian pengiriman, eksploitasi ya, penggunaan secara berlebihan, kemudian ada penginstalan, perintah dan kontrol, tindakan ya. Banyak jenisnya yang dapat dilakukan untuk melakukan proses cybercrime ya, seperti itu. Kemudian keamanan berbasis perilaku ya, ada honeypot, ada netflow dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah beberapa
hal yang berkaitan dengan firewall yang nantinya dapat melindungi kita dari serangan-serangan di dunia digital ya, tentunya untuk mengamankan data-data kita seperti itu. Karena yang namanya data-data kita di dunia digital tentu harus dilindungi dengan baik ya, jangan sampai jatuh kepada tangan-tangan yang tidak berkepentingan. Nah, seperti itu teman-teman, silahkan dipelajari lebih lanjut terkait mata kuliah ini di pertemuan 5 dan begitupun pertemuan-pertemuan selanjutnya.